Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam kuliah Komputer Rekayasa Struktur Universitas Ngurah Rai Denpasar. Kita masuk ke pertemuan yang ke-7 kali ini dengan desain portal beton bertulang. Kita masih dua dimensi. Jadi kita langsung aja ke contoh soal ya, contoh kasus. Portal beton dua dimensi pada dasarnya sama dengan portal sederhana dua dimensi ya, yang sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang tinggal kita mendefinisikan material itu menjadi beton. Itu aja sebenarnya. Jadi coba kita selesaikan kasus ini portal beton dua dimensi seperti gambar ini ya, ini gambarnya. Jadi gambar ini ada portal dua dimensi, peletakannya di pit, ada dua lantai. Ini lantai 1, lantai bawah, berarti kemudian di sini ada beban-beban yang bekerja, beban vertikal, ada beban titik, ada beban trapesium ya, dari ini tentunya dari plat lantai dan plat atap ya. Jadi di sini ada beban titik. Kemudian dari sini ada beban dari samping ya, beban horizontal. Masing-masing 12,5 kN. Nah, spesifikasinya, modulus elastisitas beton, EC itu 4.700 akar per sensi, kolom, untuk luar itu direncanakan 400 kali 400 mm persegi, ya, ini kolom tengahnya 400 kali 500 mm. Balok lantai direncanakan 200 kali 400 tingginya, dan balok atap ya 20 kali 35 cm. Portal direncanakan menggunakan, nah ini kode ACI 31811, ini bisa saja ya, bisa saja dirubah menjadi 31814 atau pakai SNI 2019. Kita ikuti ini dulu karena sama saja sebenarnya, langkah-langkahnya sama saja, tinggal mengganti nanti kodenya aja ya, kodenya. Jadi mutu beton efisiensi 20 MPa, mutu baja tulangan ada BJTD 40, jadi FPI-nya 400, FU-nya 570 MPa ya. Mutu baja tulangan geser, kita pakai BJTP, baja polos 24. Jadi FPI-nya 240, FU-nya 390. Kombinasi pembebanan jadi yang dipakai di sini, ini sebenarnya kalau menurut pakai code American Concrete Institute itu seharusnya tidak hanya ini ya, jadi ada beberapa beban karena di sini ada untuk contoh ya lebih menyederhanakan, kita sederhanakan 1,2D plus 1,6L, kemudian 1,2D plus 0,5L plus 1E, dan 1,2D ditambah 0,5L min 1E. Jadi beban gempa ini bolak-balik ya. E ini adalah beban horizontal ya. Earthquake ya, dari beban gempa. Kemudian ini gambarnya, kita langsung aja ke langkah penyelesaian. Kita buka SAP 2000 ya. SAP 2000, nah ini sudah muncul. Kemudian kita klik file, new model, jadi sesuaikan dengan satuan dulu ya, satuannya kita sesuaikan dengan yang sudah sesuai dengan soal ya. Jadi soalnya ini, nah, beban-beban ada dalam kilonewton, ini meter, berarti kita pakai nanti satuan kilonewton meter ya. Masih berputar nih agak lama munculnya, jadi udah muncul kilonewton meter sudah. Sekarang kita pakai nih biar lebih cepat,
kita pakai 2D frame ya. Jadi number of story ada 2 lantai tadi ya. Ini ada 2, jadi story-nya ada 1, 2. Kemudian span nanti ada 2 juga ya. Jadi sesuai dengan ini number of bytes ya 2. Jadi story height-nya tinggi story 4 meter juga ya, jadi 4 meter. Ini 4 meter, ini juga 4 meter ya. Jadi kita lanjutkan, beamnya jangan dulu ini bisa langsung sebenarnya di sini kalau kita bisa kalau mau definisikan ya bisa langsung. Jadi beamnya pakai beam apa bisa langsung kita definisikan gitu. Kita mau lihat dulu restraint-nya. Oke, kita lihat dulu. Nah ini profil apa namanya model yang sudah kita buat, tapi di sini masih kayaknya sendi. Jadi kita bisa pilih ini, aktifkan yang ini, kita pilih tumpuannya, ini sudah terpilih, jadi 3 point selected. Itu kita langsung assign, join, restraint ya. Restraint kita pakai jepit semua ya. Display. Ini sudah terjepit. Oke, karena ininya sama ya. Jadi 4 meter, tingginya juga 4 meter gitu. Sederhana. Kita bisa lihat di sini, mungkin di sini beda ya, Anda bisa ikuti silakanlah. Jadi di sini sudah fix, langsung langkah berikutnya adalah mendefinisikan material. Materialnya kita definisikan, jadi define material. Ya. Kita add new material bisa, atau kita pakai untuk betonnya pakai ini juga tidak masalah ya. Kita bisa modify, kita ganti yang ini ya. Jadi sesuaikan dengan soal materialnya di sini adalah kita ke atas di sini apa namanya beton itu mutunya 20 MPa ya. Di sini beton 20 FC sama dengan 20. Kita bisa buat itu ya. Material name, nah, material grade-nya ini udah konkret ya. Ya di sini bisa kita isi lagi FC20. Oke, kemudian ini bisa kita ganti warnanya, mungkin pakai warna merah atau warna biru. C20, kemudian ini kilonewton meter, dan sini kan beratnya tentukan ya, tergantung soal ya. Jadi mutu ton, kemudian berat jenis beton nggak ada di sini ya. Tentukan berat jenisnya, berarti kita pakai 2400 kg per cm kubik ya. Jadi kita pakai di sini boleh kilogram, kilogram sentimeter biasanya. 2400 kilogram. kilogram per centimeter kubik. Kemudian ini kita jadikan MPa, Newton millimeter, untuk mencari ininya ya. Apa namanya? Modulus elastisitasnya.
persen C20 MPa ini 4.700 kali kar 20 MPa ya, pangkat setengah 0,5 ya. Oke, itu quotient rasionya udah tentu di situ ya. Ini misalnya 21019 ya. Jadi modularitasnya sekian, kemudian ini sudah otomatis dihitung, dan FC di sini kita pakai 20 MPa, di sini kita pakai 20 MPa. Oke, jadi kita sudah punya beton FC 20 ya. FC 20 satu. Kemudian kita add new material aja untuk apa namanya, user di sini ya, kita pakai rebar ya. Rebar kita ada dua ya. Kita punya untuk di sini BJTD tadi berapa? BJTD 40 ya, FY-nya 400, ini 570 ya. 470. Jadi BJTD 40 di sini boleh diisi boleh tidak ya. Kemudian weight per unitnya kita pakai standar untuk rebar ya. Rebar, kemudian di sini modulus elastisitasnya adalah, nah ini sudah mendekati sebenarnya ya, apa? Kalau kita 200.000 ya, MPa. Oke, kita 200.000. Kemudian dadahnya di sini adalah 400 ya. Kemudian FU-nya berapa tadi? 400 ya, 590 ya. 570. 570 di sini sama 400. Di sini 570. Oke. Kemudian ada lagi, kita pakai ini buat kopinya lagi satu, material udah benar tadi rebar ya. Rebar sekarang pakai BJTP ya, BJTP berapa? 37 BJTP 24, jadi 240 390. BJTP 24. Jadi di sini kita bagi 240, ini adalah 390. Ini 240. Ini 390. Nah ya, jadi ini masih tetap biarin sama, ini sudah kita ganti tadi. BJ24 ya. 240 390 udah benar ya. Kita udah punya, jadi semuanya kita udah definisikan untuk baja dan juga beton ya. Jadi betonnya kita punya. Nah, sekarang kita definisikan ini. Di kolom luar dinyalakan. Sekarang kita buat kolom 400, kemudian 450 dan balok ya. Boleh ya. Balok dulu atau kolom dulu boleh ya. Material sudah, ini kita oke.
Jadi define lagi section properties sekarang frame section. Frame section kita add new property, kita pilih untuk beton ya, konkret, kemudian rectangular. Jadi di sini balok dulu ya, B berapa tadi ukurannya? 20. Baloknya 20-40 dan 20-35. B saya malah lupa 20-40 20 kali 40 40. Kemudian jadi di sini 40 ya tingginya, kemudian di sini adalah 20 ya. 0,2 ya. Nah, di sini pakai XMC yang kita punya kan hanya ini FJ20, kemudian section properties sebenarnya ini bisa kita kalau ada klik aja ya, ini kalau ada pergantian di sini boleh, tapi bukan di sini menggantinya, yang di sini set modifier. Karena kita masuk ke concrete reinforcement, ini biar bisa sebagai, nah ini longitudinal bar-nya kita pakai BJTD 40, kemudian untuk confinement-nya kita pakai BJTP 24 ya, dan ini adalah balok ya, balok. Jadi, nah kemudian beton deckingnya, jadi concrete cover-nya kita sesuaikan dengan yang di sini mereka buat berapa ya gitu ya. Bentar dulu, ini tadi udah benar ya. Lebar di sini. Oke, 40 masuk. Nah, di sini masuk ke sini ini pakai 0, covernya. Oh, ini kolom ya. Kolom mereka buat duluan untuk baloknya. Nah, ini dia untuk baloknya 0,04 juga. Di sini 0,04. Oke. Jadi kita buat 0,04. Karena kecil ukuran baloknya, ini 20-40 ya. Lebarnya itu cuma 40, 0,04. Karena ini sudah ke longitudinal rebar ya. Jadi sebenarnya ini sudah rebar center, maksudnya dia sudah ke bukan selimut betonnya saja gitu. Jadi dari sisi luar sampai ke dimensi tulangannya, ke tulangan utamanya. Oke, yang ini kita biarkan seperti itu, klik OK, dan OK di sini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ini kita buat kopinya, add copy property, kita balok B kurang lagi satu kurang berapa 2 dari 1 20-35 ya, 20-35 kita buat B 20 kali 35. 35. Di sini berarti 35. Sini tetap 20 ya.
confinement barnya tetap ya, itu P40, oke. Nah, cuma warnanya mungkin bisa kita rubah ya, boleh. Bisa modify aja ini, biar nggak sama. Kalau untuk tulangan, saya kasih ini dia. Oke. Oke, jadi kita sudah punya balok. Sekarang kita kolom ya. Buat kolom, jadi modify atau add copy. Ini pakai sini ya. Pakai copy property. Cek 2 deh. Section name. Kita ganti namanya dengan kolom ya, K. Kita ada 2 kolom juga ya, 40-40 dan 40-45 ya. Jadi K 40 kali 40. Di sini berarti 0,4. Sini 0,4 ya. Efisiensinya tetap. Lalu di sini yang berubah ya. Jadi tetap. Oke. Kemudian ini yang pakai kolom ya. Kolom, kemudian dia rectangular. Ya. Rectangular confinement bar-nya kita pakai ties ya, yang biasa. Ini bisa kalau circular ini ada pilihan dia pakai spiral atau pakai ties ya. Kalau rectangular bisa ya, harus yang biasa begini. Padahal sebenarnya nggak masalah pakai ini, bisa aja. Cuma kan lucu nanti gitu. Kalau yang circular biasa itu bisa pakai yang dipotong-potong ya. Pakai confinement-nya ties biasa, bukan circular spiral ya. Nah, di sini ini tetap ya, number of long bar ini tidak masalah sebenarnya karena kita di sini reinforcement to be designed. Jadi ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa juga. Yang perlu diisi adalah ini aja sebenarnya. Jadi clear cover, ya. Clear covernya berapa gitu. Kemudian bar size-nya bisalah kita sini, bisa kita definisikan, tidak apa-apa. Nah, misalnya kita rencanakan pakai diameter 16 karena kita desain itu yang keluar soalnya nggak ada pengaruhnya gitu. Ya, karena kita mendesain itu yang keluar adalah luas tulangan bukan diameter tulangan ini yang keluar. Oke, jadi ini sudah yang penting itu nih 0,04 ini dan 0,15 ini ya. Oke, jadi reinforcement to be designed. Oke, kita ketemu, kita udah dapat berarti K40-40. Sekarang kita buat lagi satu kok modify add copy a property. Sini kita kasih nama K40 kali 45 ya. Ini T3-nya kita 45. Salah. 40 500 ya, sorry. 40 500. Seperti ini 5. Oke, yang lainnya sama ya. Ini tetap ini tidak masalah. Klik oke. Oke, jadi kita udah punya semuanya. Jadi ini kita sudah ada ya. Jadi
400, 400, 450, 200, 400 sudah semuanya semua. Nah, kemudian kita tinggal sekarang langkah berikutnya apa? Sudah oke. Kita definisikan di sini, masukkan ya masing-masing ini. Kita assign frame section, ya. Frame section. Sekarang dari baloknya, balok 2035 itu adalah ring balok ya, ada di sini dia ya. Oke, kita pilih dulu define section. Sorry. Kita pilih ini salah tadi ya. Jadi saya klik ke justru frame selected. Jadi ini kita pilih dulu baloknya, kita assign frame section-nya. Nah, kita pakai yang ini, betul ya. Balok lantai, balok atapnya sekian. Oke. Jadi ini balok atap adalah 20-30. Kita play. Kemudian ini kita pilih lagi 2. Kita pakai 20-40. Kita play. Ya udah. Kemudian kita pilih untuk kolomnya ya. Kolom ada yang pinggir 40. Ini salah nama. Oke, kita 40-40 itu kolom untuk di tengah ya, di pinggir ya. Jadi kolom luar direncanakan 40, kolom tengah 40-50, sorry, kebalik. Ya, kolom luar 40-40, berarti ini semua kita pilih. Yang di luar ini kita pakai kolom 40-40 ya. Desain kolomnya 40-40. Play. Oke, sudah terpilih. Kemudian yang tengah ini adalah 40-45 ya. Nah, play. Sudah terbuat. Sekarang kita cek dulu untuk kolom ini posisinya udah benar apa belum gitu. Ya posisinya harusnya kan ke sini ya, bukan ke sana. Jadi 45-nya itu 45 ini salah ya. Kita perbaiki dulu define section properties-nya, penamaannya biar enggak keliru nanti. Ini kolomnya ini kan modify. Ini kan dia 40-50 ya. Jadi ini sebenarnya 40-50. Oke. Jadi ini sebenarnya harusnya berubah ya. Kita klik di sini. Ini 40-50 udah benar ya. Oke. Otomatis jadi sekarang kita lihat posisinya dia apa benar udah berubah ya. Kita klik di sini, kemudian buat kita lihat join cable solid in general option-nya kita extrude ya. View type itu kita extrude biar kelihatan. Oke. Nah ini jadi kita pakai 3D
ya dimensi sehingga kelihatan tapi ya accept 3D ini kita keluar dulu. Kita coba cek untuk kolom yang ini. Sudah benar ya? Kalau kita pakai section, general view-nya set extrude, jangan objek ya, di sini section, play, nah baru kelihatan gitu. Ini kan perbedaannya, betul kita ini kan tadi kita kasih warnanya itu kan beda-beda, itu akan dia berbeda, biar bisa kita mengingatnya. Nah, jadi sekarang ini di sini di mana kita melihat posisinya ya. Ini posisi mana yang 40, mana yang 50. Nah, kita lihat tanpa atas. Accept di bawah. Kemudian kita turunkan lagi satu tingkat. Wah. Ya, dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat posisi balok kita. Kalau ini kan rata ini. Dia tebalnya, kolomnya 40 ya. Kolomnya 40 sama ya. Jadi Y-nya ke situ kita lihat dari atas ini. Atau kalau kita 3 dimensi. Nah, ini 40, sedangkan ini tebalnya 20. 20. Nah, sekarang ini apakah ini dia arahnya sudah benar? Kita kan maunya yang 60 itu ke sini, yang 50 itu ke sini ya. Yang ke sini itu adalah 40 posisinya itu. Oke, jadi coba kita extrude material. Cek. Bisa kelihatan seperti itu. Nah, ini udah kelihatan kan mana yang lebar dan jadi kelihatan udah lebarnya ke arah sini. Nah, kita bisa klik aja di sini. Assignment location-nya untuk kolomnya. Mungkin bisa klik di sini 40 50 location global posisi. Oke, concrete frame-nya. Jadi udah kelihatan, bisa kita lihat posisinya. Kalau ini 40 50 mungkin terlalu sedikit gini, jadi kita bisa lihat dari
penampilan di sini ya. Jadi kita mau lihat mana sisi lebar dan sisi ininya. Ya, kalau ini udah sama gitu. Ini kan lebarnya sama dia. Jadi ya kalau kita lihat ke situ, nah itu kan sama dia lebarnya. Dan berarti memang ya ada lebarnya seperti itu. Kalau kita salah penempatannya, kita bisa balik ya. Kita bisa putar ini sebenarnya dengan sumbu lokal gitu. Ya, jadi kolom ini kita pilih, itu kita bisa modify use display, enggak salah. Penempatannya itu bisa kita ini cari-cari, coba dicari untuk pemutarannya section properties. Frame sectionnya define join constraint. Dan coba properties. Assignment. Oke, nanti saya juga belum masih lupa udah nyari ininya. Ada itu ya. Jadi kita bisa putar dia dengan sumbu lokal ya, posisi. Jadi sebenarnya di posisi dari kolom itu kita bisa pindahkan dia sumbu lokalnya ke arah apa, biar dia bisa X-nya ini berpindah, diputar jadi 90 derajat, itu dikasih perpindahan. Jadi nanti kolom ini kita bisa putar dia, ya diputar sebesar 90 derajat. Atau kalau mau gampang ya dirubah di ini ya. Jadi kalau yang tadi itu di section di sini itu bisa dirubah. Define material section properties-nya, tapi ini kalau cuma satu ya bisa, tapi kalau di sini ada yang arahnya beda itu tidak akan, nanti kita salah gini ya, salah penempatannya. Di position area section solid itu ada ya, nanti saya informasikan. Nah, kita lanjutkan dulu biar enggak durasinya terlalu panjang nanti ini. Kita lanjut setelah itu semua, sebenarnya kita tinggal mendefinisikan beban sekarang ya. Jadi setelah menggambar ini kan, klik frame dimaksud untuk assign frame section. Jadi penampang materialnya sekarang udah, sesudah kita definisikan itu, kita lanjut ke ini ya, pembebanan. Kita define load pattern. Load pattern di sini ada depth itu 1 sudah oke. Kemudian ada lagi beban L ya, beban loop ya. Oke. Light load boleh. Light load di sini L 0 ya. Add kemudian ada beban E ya. Ini adalah earthquake, beban gempa ya.
ya. Gempa di sini juga 0. Add. Jadi kita punya 3 beban ya. Di dead, live, dan quake. Oke. Atau ini kita bisa rubah, boleh mau pakai quake, oke lah. Besar. Jadi dead, live, quake, modify ya. Tuh. Udah kita punya 3, oke. Nah, sekarang baru define load combination ya. Load combination, add new combination. Di kombinasi 1 kita buat sesuai dengan ini ya namanya ya. Di sini kan dead, live, quake itu assign frame load, langsung assign frame load distribution ya. Kita belum membuat di kombinasi beban ya di sini ya. Jadi boleh aja nanti dibuat belakangan kombinasi bebannya enggak. Kita buat dulu kombinasi beban yang disyaratkan dihitung itu biar langkah-langkahnya teratur ya. Ini kombinasi beban kan 1,2, 1,6 L. Oke. Kita buat 1,2 D ya, plus 1,6 L. Oke, jadi di sini depth-nya 1,2 kemudian live load-nya 1,6. Ya, kita udah punya. Oke, kita buat lagi di sini untuk yang 12051E ya. Plus semua itu. Jadi ini kita add copy boleh. Jadi 1,2 L ED tambah 1 dan 0,51 1,2 0,5 L tambah 1 E. Berarti depth-nya ini 1,2 tetap ya. Tetap, kemudian di sini live-nya kita rubah jadi 0,6 ya. Kemudian kita tambahkan lagi, modify dulu, 0,6. Dari mana sih ya dapat 0,5 kita modify terus quake-nya 1 ya. 1 kita add. Jadi dead live quake itu 1,2 0,5 1 ya. Oke. Kita udah punya. Nah, kemudian dari sini kita buat kopinya, tinggal ini ganti ya namanya 1,2
tambah 0,5 L tambah dikurangi ya, dikurangi 1E. Nah, ini sekarang tinggal yang lainnya sama, ini sekarang menjadi minus ya, min 1. Min 1. Divide di sini, kita udah punya lagi. Ini sudah. Jadi kita punya 3 ya. 3 kombinasi beban ya. Tuh, sekarang tinggal kita pasang bebannya ini. Jadi kita buat beban untuk di titik-titik ini adalah E ya, ini kan E 1,12,5, 12,5. Bisa kita buat langsung di titik itu. Oke, kita okekan, kita kembalikan dulu ini ke yang section. Sorry. Fill object. Extrude-nya hilangkan ya. Standar. Oke, kita sekarang ada beban dari sini. Dari kiri ya, dari kiri bebannya kita assign join load force ya. Itu kan ada berupa beban gempa ya. Oke, beban gempanya dulu lah boleh masukkan. Jadi dia ada di, lihat sumbunya ini, sumbu global X. Global X kita ada ke kanan itu berarti positif ya, 12,5 kilonewton. Nah, ini kan cuman ke sini aja 2 ya. Kita play. Nah, ini 12,5, 12,5 ya. Kita cek di gambar 12,5, 12 kilonewton. Kemudian di sini ada beban DLLL. DLLL itu masing-masing 50, 25. Kita buat di batang ini dulu ya. Di batang ini kita pilih. Jadi assign ini join. Oke. Kita okekan dulu. Kita assign lagi, pilih ini, assign frame load ya. Frame load point ya. Nih, frame load point. Kita membuat bebannya itu tadi di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah 4 ini, berarti 2 dari kiri, 2 meter dari kiri. Oke, jadi kita membuat beban mati itu ada DL-nya 50 kilonewton ya. Beban mati global ya. Ini bukan gravity, ke arah suhu apa? Gravity tetap bisa ya. Harus pembuset. Oke, pakai pembuset juga bisa. Nah, posisinya sekarang di sini kita pakai absolute distance, berarti di sini kita jaraknya 2 meter. Ya, kan 4 meter ini, di tengah-tengah berarti 2 meter, kemudian bebannya adalah 50 ya, kilonewton. 50 kilonewton untuk DL-nya, depth-nya. Oke.
sorry, 50 ke atas. Berarti itu kita ganti ini menjadi, kalau tadi gravity di sini berarti itu plus 50 ya. Nah, kalau ini kita pilih lagi min 50, kita replace atau delete existing load. Itu boleh delete existing load, boleh. Kita replace ini play. Akan kebalik. Kita cek apakah double, kita nambah bebannya. Kalau double kita harus ganti, hilangin satu. Nah, ternyata dia cuma satu ya. Oke, itu hati-hati di sini. Yang sampai ya kita buat double. Kalau tidak kita add to existing load, dia double. Kita pakai replace. Asal ininya sama ya, tipe bebannya sama. Kalau beda beban mati, beban hidup itu nggak akan ke replace dia. Oke, sekarang kita pilih lagi yang di sini ya. Sama kan, yang ininya di 2 meter, tetapi besarannya dia cuman lebih besar ya, 80. Oke, kita bikin di sini min 80. Baik. Nih, ini lebih 80, 50. Sekarang kita masuk ke sini. Kita bebanin di sini, atau boleh di sini lagi gitu, karena ini kadung begini ya. Jadi kita bebani, sebenarnya tadi ini beban lagi di sini sebesar, bebannya adalah beban hidupnya di sini 40 kilonewton. Oke, berarti di sini kita live load di sini 40 kilonewton. Kemudian di sini kita pilih live load lagi, di sini ini ada 25 kilonewton ya. Kita play. Nah, berarti sesuai dengan ini kan ada 25, 40. Kita cek. Ini mudah-mudahan sampai salah ya. Load-nya jadi ada 50 dan 25. Ini kan ini load button dead, load button live ya, temu. Nah, oke. Kemudian ini juga sudah, baru ke sini. Sekarang di sini kita bebannya beban trapesium ya. Jadi beban mati atau live load-nya dulu lah boleh. Beban hidupnya di sini 5 kilonewton merata trapesium. Oke, jadi kita karena terpilih ini beban hidup ya. Beban hidup dulu boleh atau beban matinya 10. Oke, dead-nya dulu biar nggak bingung boleh. Ya, dead. Jadi, ini bukan poin itu. Kita sudah terbentuk, kita close, kita buat pilih ini assign frame load distributed ya, salah tadi dengan di appoint beda. Jadi untuk that ini tadi arahnya gravity kita biarkan saja. Kemudian di sini adalah bebannya apa? Trapesium ya, trapesium. Relative piston biarkan sebenarnya ini bisa ya.
Ini kan kalau dia trapesium, ya kembali ke sini ya, trapesium kan ini tinggal nyari tingginya ini aja, ininya berapa, ini kan tinggal isi di sini pada jarak 0,25, di sini 0,5 ya, di seperempat L, nah ini 25L dan 3/4 L, terus di 1, ini 0, di sini ya besarnya yang ini ya 10 dan 5. Sekarang lihat kita di sini 10 plus ya, ingat kalau di sini gravity, di sini plus dia akan turun. Kita buktikan aja. 10 kN per meter. Kita play. Nah, ini akan terbentuk, ini adalah 10. Ya, kemudian untuk beban kita pilih lagi untuk beban matinya, untuk beban hidupnya itu 5 ya. Di sini 5. 5. Oke, sudah terbentuk. Kemudian kita turun ke bawah. Untuk beban hidup yang di bawah itu adalah 10. DL-nya 20 ya. Di sini berarti 10. Sini 10. Ingat ya, ini light load. Oke, terbentuk, pilih lagi. Kita buat bebannya yang 20 ya. 20. Ini 20. Tapi di sini dead-nya bukan mati. Play. Sekarang silakan dicek. Cek lagi di sini, jadi ada balok 2035 benar, load bebannya kita buat tadi distributed. Nah ini ada beban di 00, kemudian 10 untuk beban matinya ya, kemudian beban hidupnya 5 yang di atas. Oke, kemudian kemudian yang di bawah ini yang di bawah loadnya untuk matinya 20, kemudian untuk hidupnya 10. Udah ya, clear di sini ya. Jadi global gravity 10 pada 3, 10 pada 4. Nah, ini 10 pada 1, 10 pada 3. Oke. Oke, sudah. Kalau beban sudah semuanya, kita tinggal sekarang analisis ya. Oke, kita lihat panduannya, biar Anda nggak bingung nanti. Soalnya Anda bisa aja berbeda-beda caranya, tidak harus mengikuti yang di sini gitu. Nggak harus mengikuti saya ya, karena masing-masing orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nah ini tadi sudah sampai kepada pembebanan ya, deadlight quick-nya sudah, beban gempa sudah terpasang, beban ini sudah terpasang. Nah ini untuk menampilkan itu bisa display show object load assign frame, pilih untuk beban matinya biar kelihatan semua. Itu akan muncul, bisa kita tampilkan ya. Nah ini untuk beban gempa yang baru masukkan. Oke, akan sudah terbentuk. Ada baru dia kombinasi pembebanan kan. Kita sudah selesai sampai di situ.
Sekarang menganalisis struktur. Tinggal menganalisis struktur, karena kita sudah pembebanan sudah. Kalau mau memperlihatkan ini juga boleh ya. Jadi kita fullkan dulu di sini. Oke, ini jangan pakai yang posisinya. Nah ini kalau mau memperlihatkan beban ya display ini object load assign ya, show object load assign atau show element load assign akan kelihatan yang di elemen di frame dan join ya. Ini kalau show object load assign ini bisa kelihatan yang di frame, misalnya untuk beban mati ya, kita play akan kelihatan untuk beban matinya kelihatan. Kita lihat beban hidupnya, kita play bentuk kelihatan ya. Kemudian beban gempa nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini frame ya, frame option, karena beban gempa itu ada di point ya, di join. Oke. Kalau menempelkan beban gempanya, display show object load assign di join ya. Di join ini akan kelihatan yang ada dari tadi beban gempa kita ya. Nah, ini akan kelihatan. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke analysis ya, set analysis option. Kita pakai yang 2 dimensi, klik yang ini. Oke. Kemudian analisis, run analisis, kita harus simpan dulu ya. Jadi ini modelnya jangan di run dulu. Jadi itu untuk pertemuan tahan gempa baru kita run ya. Oke, sudah ini run now. Run now itu kita simpan dulu ya. Kita buat pertemuan Pak. Buat duduk pertemuan berapa? 7 ya. Pertemuan 7. Total 2D di pertemuan 7. Oke, ini sudah run, jalan. Lumayan saya butuhkan waktu juga. Nah ini, jadi kita bisa cek animasinya. Ini lihat, Pak. Bisa di sini ya.
Kemudian kita bisa juga buat akibat beban gempa misalnya, atau kombinasi ya. Kombinasi yang ini gimana gitu. Hasilnya, lihat di sini ya. Kita melihat animasinya ya. Perbedaan animasinya ya misalnya. Ini kan kombinasi. Ya, apakah masuk akal itu. Nah, ini dia. Oke, jadi itu. Kemudian sekarang kita tampilkan mungkin diagram momen ya. Nah, di sini ada beberapa ini akibat misalnya. Atau kita pakai envelope di sini ya. Akibat kombinasi beban ini misalnya ya, kombinasi beban itu untuk multi-value option. Display type itu pos, kemudian kita nyari momen 33 value, klik play. Ini bidang momen akibat dari ini. Ya, ini dilihat di sini aja. Ya, ini satuannya adalah kilonewton meter, jadi ini bidang momennya yang timbul akibat yang kita kerjakan tadi. Ya, mudah-mudahan hasilnya sama dengan yang di sini. Kalau ada perbedaan itu berarti karena naruh beberapa hal dimensinya mungkin tidak sama ya. Bukan dimensi, properties yang ada yang beda. Oke, jadi itu. Maka kita harus berhati-hati di situ. Nah, untuk selanjutnya, nyari tulangannya ini kita ikuti langkah-langkah yang sudah pernah kita lakukan kemarin ya. Nah, sekarang kita coba mendesain ya. Desain, concrete frame design. Setelah kita hitung itu kan Anda bisa menampilkan nanti momen-momennya berapa besarnya ya. Kita cek dulu ini reference-nya. Kita pakai ACI sesuai dengan SNI kita ya. Oke, biarin 24. Boleh saja kita pilih di sini sebenarnya. Kalau yang versi 22 ini udah sampai ke ACI 14 ya. Kalau yang versi duluan itu baru 11. Nah, inilah yang ininya. Code-nya yang berubah biasanya sesuai dengan peningkatan versi ya. Kalau yang versi 23 itu sudah ada yang ACI 31819 ya. Sudah ada itu. Nah, sekarang kita masih pakai ini. Kemudian, nah ini multi-response case design kita pakai envelope ini dia akan memilih yang maksimum. Tolong baca di sini ya, apa namanya keterangannya. Jadi program akan memilih otomatis yang maksimum itu yang mereka pakai untuk mendesain. Ya, kemudian yang ini interaction point 11 kita biarkan. Yang kita perlu cek itu adalah di sini, ya. Tension control rate seperti saya katakan kemarin. Kalau kita sudah pakai ACI ini sudah sesuai dengan punya kita ya. Jadi kita biarkan semuanya. Kita klik OK pakai ACI 14 ya. Kemudian desain
concrete frame design, kita cek dulu. Jadi select design combo boleh, atau verify analysis PS design section ya. Kita cek klik di sini, analysis and design section match for all concrete frame. Jadi tidak ada peringatan. Jadi sudah oke, sudah matching dia. Ada yang aneh-aneh. Dan kita lanjutkan lagi concrete frame design, select design combo ya. Nah, ini kalau kita biasanya memakai code C itu akan dibuatkan langsung beban-beban yang kombinasi bebannya sesuai dengan code itu ya. Kita hanya kita memakai kombinasi yang kita punya, berarti ini jangan dicentang. Jadi ini kita pilih semua, save, klik save, terus klik di sini semua. Kita add ini, nah, maka semuanya akan berpindah ke sini, berarti ini kita akan pakai untuk mendesain. Klik OK. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan desain, concrete frame design, langsung start design check of structure. Kan dia jalan mulai dia menghitung masing-masing. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Ini adalah luas tulangan longitudinal ya. Lihat di sini longitudinal yang posket berdasarkan ini udah ada yang AC 318 14 ya. Satuannya kita rubah karena ini kecil menjadi milimeter ya, kilonewton atau newton milimeter. Oke, milimeter kecil-kecil sekali. Nah, ini tidak memenuhi syarat ini. Jadi ada OS, ada merah ya. Oranye. Berarti ada yang, nah ini. Justru ada yang tidak memenuhi syarat. Karena apa? Ya, ini ada lagi yang perlu diperhatikan di sini konkret ya. Desain combo, display design info ya. Preference. Sebelum ke situ sebenarnya ini bisa dipilih dulu. Kita mau desain frame section biar hidup ini ya. View, ProRise. Nah, di sini frame tipenya yang di sini kan program, kalau dia program determine, ya ini ada seperti yang saya katakan kemarin. Ini kita pakai misalnya itu tidak masuk ada tadi, coba kita pakai non-sway. Gimana hasilnya? Oke. Kalau non-sway kita desain concrete start check design structure. Dia akan hitung lagi. Oke, kita buka. Oke, kita ulang coba desain. Ini gampangnya ya. Kalau kita analisis lagi ya. Run analisis, run. Oke, sekarang display design, concrete frame design, start design check of structure. Masih ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kita besarkan, kita mau lihat angka-angkanya untuk masing-masing tulangan, nah ini semua ini yang tidak masuk itu apa sebenarnya? Kita cek di summary ini. Nah,
apa yang tidak masuk di sini ya. Dan paling ini sudah kita pakai non-sway. Terus ini baloknya 2040. Combo ID-nya pakai 12D 0,5L min 1E. Ya, ini P bendingnya, P ini sudah semuanya sesuai, positif negatif. Nah, ini flexible reinforcement for moment, momennya yang tidak masuk ini terlalu besar. Ya. Terlalu besar, jadi OS ini harus kita memperbesar apa dimensi, ya dimensinya nggak cukup itu. Oke, ya. Jadi tulangannya ini tidak muncul. Itu untuk momen justru ya. Top steel-nya nggak muncul. Bisa kita lihat top steel-nya nggak muncul di sini. Ini reinforce required exit maximum weight yang dibutuhkan ya. Jadi tulangan itu melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi, kalau dipaksakan ini nanti hasilnya getas ya. Kita harus merubah desain. Kita bisa recheck desainnya sebenarnya bisa di override di sini ya. Override desain program determine. Ini juga ada beberapa pilihan. Baloknya bisa kita ganti. Cuman kan kita nggak buat balok yang lebih besar kan. Ini kan B2040, B2035 ya. Kita bisa buatkan balok yang baru, definisikan, terus kita write. Kita coba ya. Satu di sini, nanti kita buatkan, kita definisikan dulu section properties, frame section. Ini kita perbesar baloknya menjadi 30 karena bentangnya berapa 4 meter ya 4 meter 20-40 nggak masuk ya. Modify show modify dengan modify ya. Kita ini harus dibuka dulu. Oke. Sebenarnya kalau kita sudah punya yang dari awal itu kita siapkan misalnya ukuran balok yang lebih besar, itu bisa kita ganti langsung di override yang tadi itu. Ya, kalau belum punya ya kita harus kembali definisikan dulu gitu, membuat yang balok yang lebih besar. Kita buat misalnya add copy ya, copy ini satu, ini balok 30 40 B 30 kali 40 45 lah itu yang masuk di sini karena ini milimeter ya, jadi ini 50 di sini 300 ya. Oke, kita buat lagi untuk balok yang ini ya. Mungkin balok kita buat balok 30 50 lagi satu biar ini yang sini pakai 30. Siapa tahu nggak masuk nanti yang itu ya. Kita buat balok 30 kali 50 ya, add copy bisa satu balok 30 kali 50. Oke, berarti ini 500. Oke, udah kita punya itu, kita run lagi. Jangan diganti dulu, kita run.
Itu akan tetap hasilnya kan seperti itu. Kita mau ini coba override-nya itu ya. Jadi desain, concrete frame design, start check design of structure, karena tadi masih tidak masuk kan, kita klik ini, nah, kita di sini ini kan kita bisa coba override dengan design section-nya. Design section-nya kita ganti dengan, misalnya yang di bawah ini langsung aja kita pakai 30-50, gitu kan. Oke. Oh, ternyata juga tidak masuk. Wih, belum juga masuknya. Coba kita set summary-nya. Coba top to axis. Masih besar ya. Jadi nggak masuk ini. Share detail. Geser justru masuk ya. Gesernya masuk. Yang nggak masuk itu justru dia lentur. Ini momennya terlalu besar. Oke, yang paling besar yang kita pakai nah, mau dia berarti kurang besar lagi gitu. Bisa Anda cari sampai seberapa dibutuhkan ya. Oke. Jadi itu mungkin untuk apa namanya pertemuan kali ini untuk membahas kalau apa namanya analisis portal 2 dimensi ya. Jadi tinggal kita ini kan soalnya kan belum tentu bebannya benar ya. Sebenarnya kalau bentang 4 meter kalau pembebanannya betul karena soal itu bisa dibuat besar bebannya ya. Kalau bebannya betul sesuai dengan kenyataan biasanya masuk yang tinggi 40 itu. Mungkin lebarnya biasanya untuk lebar itu digeser yang masuk ya. Karena ada beban gempa juga cukup besar di sini. Baik, dengan demikian kita bisa akhiri ya sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu untuk Anda memahami perkuliahan ini ya. Oke, saya akhiri dengan Prama Santi Om Santi.